Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatul Daraini, NIM 19 Di sini saya akan memenuhi tugas pengembangan sains SD atau MI dengan melakukan 3 praktek. Selamat menonton. Kegiatan praktikum yang pertama. Pada tahap ini kita akan menggunakan alat dan bahan lilin, gelas transparan, piring, pewarna makanan, dan air. Berikutnya yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah pada kegiatan yang pertama yaitu letakkan lilin di piring dengan tinggi kira-kira 1/3 dari tinggi gelas. Yang kedua, tuangkan air ke dalam piring dan beri pewarna. Yang ketiga, nyalakan lilin sampai nyala api yang cukup stabil. Yang terakhir, tutup lilin dengan gelas. Yaitu kegiatan praktikum yang pertama. Setelah kita membaca langkah-langkah sebelumnya, di sini kita akan langsung menyalakan api dan stabilkan api tersebut. Pada saat api sudah cukup stabil, maka kita akan mengambil gelas dan menutupkan pada lilin tersebut. Setelah gelas menutupi lilin tersebut, maka kita mendapati perubahan yang api awal semulanya menyala, kemudian padam, mengecil dan padam. Ketika api menutupi gelas, maka ia akan kekurangan oksigen, kemudian mengecil dan padam. Molekul oksigennya habis karena proses pembakaran menghasilkan tekanan udara mengecil dibandingkan dengan tekanan udara di luar gelas, yang mengakibatkan tekanan yang berada di luar gelas mengalir ke dalam karena tekanan yang ada di luar lebih besar daripada tekanan yang ada di dalam gelas, sehingga mengakibatkan air masuk ke dalam gelas. Yang terjadi pada kegiatan praktik yang pertama yaitu api yang menyala pada lilin perlahan akan lenyap ketika oksigen yang ada di dalamnya terbatas. Molekul oksigen yang habis karena proses pembakaran mengakibatkan adanya tekanan dari luar ke dalam sehingga mendorong air yang berada di luar gelas masuk ke dalam gelas. Yaitu kegiatan praktikum yang kedua. Pada tahap ini kita menggunakan alat dan bahan 2 gelas transparan, minyak goreng, sabun cuci piring, pewarna makanan, garam, dan air. Langkah-langkah pada kegiatan praktikum yang kedua pertama yaitu tuangkan air ke dalam masing-masing gelas kira-kira setengah dari tinggi gelas. Yang kedua, memasukkan minyak goreng ke dalam masing-masing gelas sehingga gelas terisi kira-kira 3/4. Yang ketiga, tuangkan pewarna makanan secukupnya ke dalam masing-masing gelas. Yang keempat, tuangkan garam ke dalam gelas secara perlahan. Sedangkan pada gelas yang satunya tuangkan sabun cuci secara perlahan kemudian diaduk. Selanjutnya yaitu kegiatan praktikum yang kedua. Kita memasukkan air dengan ukuran yang sama, kemudian minyak dan pewarna makanan ke setiap gelas. Setelah itu kita menguji gelas A dengan memasukkan garam dan memasukkan sabun cuci piring atau sunlight ke dalam gelas B. Kemudian kita mengaduk kedua gelas tersebut. Pada gelas A, kita mendapati bahwa air, pewarna makanan, dan garam menyampur karena memiliki molekul yang sama, akan tapi tidak dengan minyak, dia pergi sendiri. Pada gelas B ketika diaduk, semua unsur menyampur karena molekul yang ada pada sabun cuci piring menjadikan jembatan penghubung antara air dan minyak sehingga mereka dapat menyatu. Perubahan yang terjadi pada gelas A, air, pewarna makanan, dan garam bercampur karena memiliki molekul yang sama, akan tapi tidak dengan minyak yang kembali pada jati dirinya sendiri. Perubahan pada gelas B ketika air, minyak, pewarna makanan telah dicampurkan kemudian dimasukkan dengan sabun cuci piring dan memberikan perubahan dengan munculnya busa, yang mana dari busa tersebut menyatukan molekul yang terdapat pada sabun cuci piring yang menjadi jembatan penghubung antara air dan minyak sehingga dapat menyatu. Yang terakhir yaitu kegiatan praktikum yang ketiga. Di sini kita akan menggunakan alat dan bahan cotton bud, sabun cuci piring, pewarna makanan, dan susu cair. Langkah-langkah pada tahap kegiatan yang ketiga ini, yang pertama tuangkan susu cair ke dalam piring. Yang kedua tuangkan pewarna makanan di tengah susu cair secara berurutan, kuning, hijau, dan ungu. Yang ketiga memasukkan cotton bud ke dalam sabun cuci. Yang keempat meletakkan ujung cotton bud yang terkena sabun cuci di tengah-tengah pewarna tersebut. Kemudian kita melihat perubahan seperti apa yang terjadi. Kegiatan praktikum yang ketiga. Setelah kita membaca langkah-langkah dari kegiatan praktikum yang ketiga di slide sebelumnya, di sini kita akan mempraktekkan. Yang pertama kita menuangkan secara bertahap pewarna makanan kepada susu tersebut. Kemudian kita akan mengambil cotton bud dan memasukkannya ke dalam sabun cuci
Setelah itu kita akan melihat perubahan apakah yang ditampakkan oleh sabun cuci tersebut ketika menyentuh dalam air susu tersebut. Perubahan yang terjadi yaitu warna makanan bergerak ke berbagai arah menjauhi ke tempat. Hal ini terjadi karena lemak dan protein yang ada itu sangat sensitif pada perubahan larutan yang ada di sekitarnya. Dan sabun cuci piring memiliki sifat yang dapat melemahkan ikatan kimia yang menahan lemak dan protein yang larut pada susu. Sabun cuci piring yang memiliki kutub yang berbeda, yaitu saling menarik air dan bisa larut dalam air, membuat warna makanan bergerak menjauhinya. Perubahan yang terjadi pada kegiatan yang ketiga ini, pewarna makanan yang bergerak ke berbagai arah disebabkan oleh sabun cuci piring yang memiliki sifat melemahkan ikatan kimia dengan menahan lemak dan protein yang larut di dalam susu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun informasi yang telah saya berikan, karena saya dalam proses tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.